Teman-teman lintas Indonesia, saya punya mimpi jutaan ibu di Indonesia menangis menerima gaji pertama anak-anaknya. Karena itu, kelas belajar gratis ini kita adakan. Halo, assalamualaikum, semangat pagi teman-teman lintas Indonesia. Bertemu lagi dengan Kak Siska. Kita akan bahas kali ini tentang ciri-ciri lowongan hoak dan juga ciri-ciri undangan interview hoak. Nah, itu rasanya sangat menyakitkan ketika kita berharap tetapi akhirnya kita ditipu mentah-mentah. Ternyata itu hanya lowongan palsu, penipuan, dan hanya memanfaatkan sejumlah uang dari kita. Oke. Nah, ciri-ciri lowongan pekerjaan penipuan yang pertama, info lowongannya general. Nah, masa semua lowongan dia buat bisa untuk SMA, S1, S2, S3, D1 semua jurusan. Nah, itu harus dicurigai. Bisa jadi itu informasinya hoax. Terus mencantumkan gaji yang besar di info lowongan. Jadi memang sengaja ini nanti kalau keterima gajinya 12,5 juta, gajinya 10 juta, gajinya 7,5 juta. Itu penipuan. Terus mengatasnamakan perusahaan besar tapi menggunakan domain email gratisan. Nah, itu harus di cross check email resmi perusahaan besar, apalagi itu nggak akan pakai email gratisan, domain gratisan. Lalu biasanya dia pakai agen travel, katanya nanti kontak agen travel kita kalau berminat bla 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 bla. Nah, intinya nanti kita disuruh kirim uang, suruh transfer uang. Setelah itu ya udah mereka akan menghilang. Nah, jangan sampai bertindak bodoh seperti ini ya. Kalau misalnya ada dikit-dikit udah bilang agen travel transfer uang ke sekian-sekian, itu nggak ada, itu penipuan. Karena perusahaan yang baik itu biasanya akan membayarkan perjalanan kita. Terus ciri-ciri yang lain adalah panggilan interviewnya di luar pulau yang jauh dari domisili. Nah, ini kayak sengaja kayak biar kita bimbang. Tapi jangan, mungkin harus cross check. Mungkin teman-teman bisa kirim WA ke Kak Siska, Kak ini bener gak sih lowongannya? Nah, teman-teman yang pengen komunikasi sama Kak Siska bisa kontak Kak Siska di 0811 750 5072. Kita bisa ngobrol banyak dan Kak Siska akan bantu ini bener-bener hoax atau enggak. Terus penipuan zaman sekarang diarahkan kita ke alamat dengan Google Map. Nah, kayak biasanya pakai ruko, nanti ke ruko ini alamatnya ini sebelah ini. Nah, itu penipuan. Terus alamat emailnya nama perusahaan dengan domain email gratisan. Nah, ini yang tadi ya. Terus juga yang harus teman-teman harus hati-hati sekali. Nah, tadi udah kasih bilang ya soal menyebutkan nominal gaji, nominal besar dibuat menarik biar banyak yang melamar. Terus kualifikasi pendidikan terlalu luas, bisa semua level, SMK, SMA, S1, S2, S3 semua jurusan. Terus ukuran logo perusahaannya nggak profesional, biasanya mereka main tarik-tarik aja, jadi nggak sesuai sama aslinya. Terus domain emailnya meragukan. Untuk cross check keasliannya bisa lihat domain email di website resmi perusahaan yang bersangkutan. Nah, terus ada lagi nih, kita udah yang berharap banget nih, kita dipanggil interview setelah sekian lama masukkan lamaran, tiba-tiba dipanggil interview. Respon pertama pasti kita akan senang sekali, tapi tetap ketika kita dalam kesenangan itu kita harus waspada, kita harus tetap pasang apa ya, kayak sedikit keraguan ini benar atau enggak gitu. Nah, itu makanya Kak bilang kenapa teman-teman harus banyak kenal banyak orang, harus kenal alumni, harus kenal bergabung di grup-grup lowongan pekerjaan. Jadi ketika teman-teman ragu, teman-teman bisa nanya, friends ini kira-kira benar atau enggak, lowong atau enggak gitu. Oke. Yang pertama, ciri-ciri undangan interview hoax adalah dia tidak menyebutkan nama pelamar secara khusus. Jadi terkadang mereka juga pakai taktik nyebutin nama kita. Kayak misalnya ada 20 orang, terus nama kita tertulis di situ. Nah, biasanya kita bangga, ada nama kita nih. Tapi kita sebenarnya ragu, kapan ya saya masukin lamaran ke sini gitu. Nah, itu hati-hati. Terus yang kedua, diminta membeli tiket melalui travel dengan iming-iming nanti biaya transportasi ditanggung dan diganti oleh perusahaan. Ini 100% penipuan. Oke. Terus lokasi interview atau tesnya bukan lokasi kantor atau pabrik perusahaan yang bersangkutan.
Terus menggunakan nomor surat. Interview itu nggak ada pakai nomor surat, oke? Kita bukan mau ngadain undangan acara apa gitu. Ini interview, dan itu nggak pakai nomor suratan. Terus diminta membawa materai, itu nggak ada. Terus nama pengundang tidak sesuai dengan aslinya. Pengundang biasanya biar dia terkesan meyakinkan, penipuan itu nanti dia buat gelar akademis yang panjang sekali, seolah-olah kita memang percaya yang undang kita itu benar-benar orang yang berkompeten. Nah itu nggak banget deh. Terus waktu interview fleksibel, itu jelas penipuan. Interview apa? Lalu mereka berani nanti akan menuliskan bahwa bagi Anda yang sudah dipanggil interview sudah 99 atau 100% diterima. Itu enggak. Jadi terus ada tulisan penempatan sesuai domisili Anda di Jabodetabek dan semisalnya. Nah, itu juga harus teman-teman perhatikan. Oke, teman-teman Lintas Indonesia, sekarang memang zamannya sulit, tapi kita juga harus tetap dituntut untuk cerdas, harus bisa mengevaluasi apakah lowongan ini benar-benar valid, benar-benar sah, benar-benar bisa dipercaya atau enggak. Jadi ketika teman-teman dapat informasi lowongan, ternyata dibutuhkan lowongan ini untuk bla 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 bla, teman-teman bisa bilang bahwa bisa cross check, bisa menyampaikan dan cari tahu benar-benar di Google ataupun ke kenalan teman-teman apakah informasi ini benar-benar valid atau enggak. Oke, teman-teman Lintas Indonesia, semangat. Jangan khawatir kalau banyak penipuan yang lain, pasti akan ada salah satunya rezeki teman-teman. Sukses buat semua. So, teman-teman Indonesia, ayo belajar bersama-sama di kelas belajar gratis Bro Sis Happy. Silakan join di grup WA kita di CV Kerenku dan Cerdas Saat Interview. Link deskripsi grup WA ada di